Salam jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini saya akan bercerita terlebih dahulu sebelum kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Jadi ketika tahun 1998, bulan 8, saya pergi kuliah ke STT Bukit Zaitun yang berada di Sambas. Saya hanya berbekal uang 160.000. Masa itu perjalanan dari Pontianak ke Sambas 8.000 rupiah. Tidak mahal, dari Pinoh itu 25.000 rupiah ke Pontianak sampai. Jadi setelah itu saya sampai di STT Bukit Zaitun. Jadi diinterogasi oleh dosen atau ditanya. Bahasa kitanya, bahasa kerennya ditanya, tapi di bahasa itu kan diinterogasi atau ditanya satu persatu. Apa yang ditanya? Anda sekolah di sini, apakah ada sponsor? Saya bilang tidak ada. Dari bapak mama tidak ada, saya bilang. Dari gereja tidak ada, saya bilang. Jadi dari siapa yang sponsor Anda? Saya bilang Tuhan yang sediakan. Tuhan yang sediakan buat saya di sini. Jadi akhirnya setelah 3 bulan kami kuliah, datanglah mereka dari YASI, itu Yayasan Air Sungai Yordan, bertanya kepada siswa mahasiswa di STT Bukit Zaitun, siapa yang mau dibantu kuliah gratis, makan dan minum ditanggung mereka. Kami jawab rata-rata semuanya, kan mahasiswanya itu sedikit, hanya 25 orang, kompak, siap minta bantu. Jadi apa yang saya katakan dengan dosen saya, Tuhan sediakan, terjawab pada saat itu. Kenapa Tuhan terjawab pada saat itu? Karena saya bukan mengandalkan kekuatan manusia, tetapi saya mengandalkan kekuatan Allah. Maka oleh sebab itu firman Tuhan yang saya sampai hari ini saya masih pegang, yaitu di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-33. Matius pasal 6 ayat yang ke-32, bukan 33, 32. Matius pasal 6 ayat yang ke-32. 33 ya, situ 33. Jadi itu ayat pegangan, ayat kunci, sehingga saya sampai hari ini bisa berdiri di depan Bapak Ibu sekalian. Itulah ayat Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33. Matius 6. Sudah dapat? Saya akan bacakan buat kita perikop di atas, di situ tentang hal kekhawatiran. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang saya ingin katakan pada hari ini, apa yang saya ingin sampaikan pada hari ini, di sini berbicara di dalam poin-poin yang sebelumnya itu dibicarakan tentang kekhawatiran hidup. Tentang kekhawatiran hidup, yaitu dari makanan, dari pakaian, dari hidup kita, pokoknya segala sesuatu khawatir. Kita melihat pada zaman ini harga barang dari pasar melambung tinggi. Segala gula mungkin di sini udah 20 lebih, sementara kami di Melana itu masih 19. Tapi kalau ambil setengah kilo itu 10.000, berarti 20.000. Jadi barang-barang yang kita dari hulu ini murah. Jadi untuk melawan itu artinya kita itu kewalahan. Apalagi yang ada anaknya sekolah, yang ada itu kan anaknya yang mungkin pendidikan lebih tinggi. Maka hal itu menyentuh kita, membuat kita khawatir. Sehingga hal-hal itu tidak bisa mencukupi kebutuhan kita hidup hari demi hari. Nah, oleh sebab itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin di dalam kehidupan kita ada sakit penyakit yang kita idap terus berkepanjangan, ada
tidak bisa kunjung-kunjung sembuh. Kadang-kala seperti itu membuat kita khawatir, membuat kita tidak berdaya seperti itulah. Tapi hal itu firman Tuhan ingin katakan kepada kita, ingin tegaskan kepada kita, masalah kekhawatiran di dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita harus lawan, jangan berpikir pendek. Artinya jangan berpikir pendek. Kenapa saya ingin katakan seperti itu? Banyak orang-orang di dunia ini kekhawatiran dengan hal-hal khawatir, dengan barang tidak mencukupi keperluan hidup hari demi hari di rumah tangga kita. Mereka melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Allah. Maka di ayat yang sebelumnya di situ dikatakan, janganlah kamu berpikir sehasta atau berpikir pendek, boleh dikatakan gitu. Pikiran kita pendek karena tidak mencukupi kebutuhan hidup kita hari demi hari, tidak mencukupi keperluan hidup kita hari demi hari. Kita melakukan hal seperti mencuri misalnya, hal nipu orang misalnya. Itu kan bertentangan dengan firman Tuhan. Bertentangan dengan firman Tuhan. Mungkin karena pikiran kita pendek, karena ini tidak cukup, kita lari ke bisnis yang kotor-kotor, bisnis segala obat terlarang, lari ke situ. Kadang-kala kita seperti itu. Itu supaya menambah pasokan kita. Itu artinya pemikiran kita itu pikiran yang dangkal untuk mengatasi kekhawatiran itu. Kadang-kala seperti itu. Maka masalah kekhawatiran itu, jangan kita berpikir pendek. Istilahnya, jangan kita mengambil jalan-jalan pintas sehingga kita menghalalkan segala cara untuk kita memenuhi kebutuhan hidup hari demi hari. Ada banyak orang-orang yang di luar sana karena kekhawatiran hidupnya tidak bisa terpenuhi keperluan hidupnya, dia lari ke Malaysia. Perempuannya kadang-kala lari Malaysia, lari kemana-mana. Itu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka hari demi hari. Itu sifat-sifat orang dunia, sifat orang yang tidak mengenal Allah. Tapi firman Tuhan, saya ingin kepada kita di sini, ingin saya katakan kepada kita, jangan berpikiran pendek. Kita harus berpikiran seluas-luasnya. Itu yang pertama. Kalau mengatasi segala permasalahan, persoalan hidup kita, kita harus berpikir seluasnya. Kadang-kala karena kekhawatiran kita gantung diri, bunuh diri. Karena tidak mampu, tidak sanggup menahan beban di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, jangan kamu menambah sehasta pemikiran. Jangan kita berpikir terlalu pendek. Itu yang pertama. Untuk mengatasi segala kekhawatiran, kita jangan selalu berpikirnya pendek, tidak bisa berpikir panjang lebar, tidak mungkin perasaan kita tidak ada jalan keluarnya. Tapi firman Tuhan ingin katakan kepada kita pada malam hari ini. Yang kedua, itu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarnya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Apa yang dicari? Apa yang katakan firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah. Untuk mengatasi segala kekhawatiran kita harus dekatkan diri kepada Tuhan. Harus beribadah kepada Tuhan, harus rajin ke gereja, harus datang sembahyang, walaupun sesibuk apapun kita sempatkan diri kita untuk datang beribadah. Itu maka mencari kerajaan Allah. Dan mencari kerajaan Allah juga kita harus datang kepada Tuhan dalam doa. Minta pertolongan Tuhan untuk mengatasi segala permasalahan kita, persoalan hidup kita, datang kepada Tuhan, minta di dalam doa. Nah, itu. Dan yang selanjutnya kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Membuat supaya masalah kita itu tidak nampak dilihat orang, kita menyanyi, memuji dan memuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan terlebih dahulu. Datang kepada Tuhan dalam doa. Itu namanya kita mencari kebenaran firman Tuhan, mencari Allah di dalam kehidupan kita. Jangan kita ketika kita dapat masalah khawatir itu tidak kekurangan ini kita lari kepada hal-hal duniawi ini, hal-hal kepada penyembahan berhala, hal-hal kepada black magic, minta supaya usaha kita diberkati. Jangan. Ada hal yang seperti itu sementara. Firman Tuhan katakan, Tuhan akan tambahkan seluruhnya kepada kita. Yang penting kita mencari kerajaan Allah terlebih dahulu. Itu yang kedua, mencari kerajaan Allah, kebenarnya. Kita berdiri di pihak Allah. Tuhan tidak membiarkan kita kelaparan. Firman Tuhan katakan di ayat-ayat yang sebelumnya, burung di udara tidak menabur, tidak menanam apapun, Tuhan sediakan makan.
bunga yang di ladang tidak didandani, dia Tuhan mendandani. Salomo dengan kemegahannya, keindahannya tidak seperti bunga di ladang, bunga bakung yang ada di ladang atau bunga yang ada di ladang. Nah, itu artinya kalau kita mencari Tuhan, kita datang kepada Tuhan, Tuhan tetap sediakan segalanya untuk kita. Maka oleh sebab itu, jemaat Tuhan yang saya kasih dan Tuhan Yesus Kristus, ingat ada dua hal penting dalam kehidupan kita untuk menghadapi kekhawatiran kita, untuk menghadapi segala permasalahan kita, untuk menghadapi segala problema kita. Yang pertama, kita itu jangan berpikir mengambil jalan pintas atau pikiran-pikiran pendek. Itu yang pertama. Berpikir yang sedangkal-dangkalnya, sehingga membuat jalan pintas, sehingga menghalalkan segala cara. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mengatasi kekhawatiran hidup kita, kita mencari dahulu Tuhan. Mencari dahulu Tuhan, datang kepada Tuhan, minta pertolongan pada Tuhan dalam doa, ibadah, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Tuhan sediakan semuanya. Bunga bakung, burung di udara Tuhan sediakan. Asalkan kita patuh, setia dan taat kepada Tuhan. Asalkan kita benar-benar mencari kerajaan Allah. Itu sangat pentingnya untuk kita melaksanakan tentang untuk melawan kekhawatiran kita ketika kita hidup di dalam dunia ini. Siapa sih orang yang ada di dalam dunia ini tidak khawatir? Semuanya khawatir. Maka oleh sebab itu ketika saya ulangi, ketika saya sekolah dulu ditanya hal ini yang saya jawab, Tuhan sediakan sampai saya berdiri di depan Bapak Ibu sekalian. Kiriman uang dari rumah hanya 150.000. Jadi bekal saya 160 tambah 150 hanya 310.000. Itu semua uang yang keluar dari rumah. Tapi selebihnya itu Tuhan sediakan untuk saya. Maka oleh sebab itu jangan khawatir. Serahkan segala kekhawatiran pada Tuhan. Percaya, cari dahulu Tuhan. Makanya kekhawatiran kita akan lepas dari kehidupan kita. Baik sakit penyakit ada dalam tubuh kita, serahkan dulu pada Tuhan agar Tuhan selalu menjawab apa yang kita inginkan. Kiranya kebenaran firman Tuhan jadi berkat buat kita. Tuhan Yesus memberkati.